Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat NH dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya kembali lagi bersama RSNH TV. Di sini sudah ada tamu-tamu spesial kita. Kerjasama antara Rumah Sakit Nur Hidayah dengan CV Naturonal Kreatama Indonesia. Nah, tema kali ini sungguh sangat menarik, yaitu New Lifestyle with Herb. Apa itu? Kita akan tanya kepada pakar yang ada di kursi sebelah saya. Kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada Dr. Sagiran SPBK KLM. Selamat pagi dokter. Pagi. Masya Allah, senang sekali ya. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Operasi berapa dok tadi Baru pagi? 4. Oh baru 4, baru ya dok, baik. Nah yang kedua ini dari CV Naturonal Kreatama Indonesia. Bersama kami Dr. Kintoko S. FMSC Apoteker. Iya, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Nje. Iya, ini perjalanan jauh ya dok. Iya, ke tadi karena saya studionya juga kita. melakukan operasi tadi Oh. malam. Melakukan operasi. Baik sahabat NH. Nah, tanpa berlama-lama lagi, nanti akan ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah pengobatan herbal untuk kanker dan juga rasionalisasi terapi herbal anti kanker. Nah, yang pertama kita simak dulu materi dari Dr. Sagiran. Kepada panitia mohon ditampilkan slide materinya. Dokter, monggo dipun jelaskan pengobatan kanker dengan herbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anfalia Fitri. Terima kasih teman-teman RSNH. Terima kasih Naturonal Ustadz Dr. Kintoko dan seluruh krunya. Ini perkara yang bukan baru sejatinya, karena Indonesia terkenal dengan sumber berbagai macam bahan herbal ya. Zaman saya kecil dulu ada pelajaran namanya apotek hidup. Nah, tapi kenapa sekarang apoteknya mati? Maksudnya mari kita hidupkan apotek hidup. Nah, dan saya ingat juga di zaman-zaman kita kecil itu jarang orang sakit. Kalaupun sakit jarang orang butuh pengobatan yang aneh-aneh. Nah, jadi saya sangat sepakat kalau kemudian nanti Ustadz Dr. Kintoko, ayo back to nature, ya know. Back to new life with herb. Wah keren itu. Teman-teman, sahabat NH, ayo kita simak materi berikut ini, pengobatan herbal untuk kanker. Jadi kenapa kita mesti mengarah ke sana? Karena ya kalau dari sisi penyakit, namanya penyakit ya dimanapun akan merebak, termasuk ya kita di Indonesia. Dan kanker itu ya makin hari bukan makin sedikit angka kejadiannya ya, bahkan akan menjadi penyakit nomor 1 penyebab kematian, ataupun sebelum kematian penyedot dana. Jadi kan kalau di istilah penyakit ada istilah catastrophic diseases, jadi penyakit yang paling menyedot ya modalitas terapi lah kira-kira gitu. Nah, untuk itu mari kita sadari bersama angka yang terus meningkat nih ya. Kira-kira laki-laki sama perempuan banyakan mana? Ya, kalau harus diangkakan betul, memang lebih banyak perempuan, karena perempuan ada organ-organ yang khusus ya. Yang khusus maksudnya adalah kita tahu reproduksi itu sangat khas di perempuan. Tapi perempuan tidak pernah kena sakit prostat. Apa enggak punya? Sementara kanker payudara bisa terjadi pada laki-laki. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi wawasan-wawasan begini penting dipahami oleh khalayak agar kita ya istilahnya aware ya, melek gitu ya dengan situasi. Kita lihat the most frequent cancer ya in the world, bahkan ya di seluruh dunia
top 10-nya adalah breast cancer. Ya. Dan kami di Rumah Sakit Nur Hidayah bahkan kalau stadium cancer itu dulu masih kecil-kecil kita operasi. Sekarang udah datang sudah dengan bahkan saya paling besar sampai seberat 5 kilo, 5,2 kilo. Ya. Kemudian serviks ini kan dua-duanya perempuan. Kemudian kolorektal itu bisa laki bisa perempuan tapi lebih banyak laki. Nasofaring lebih banyak laki. Ovarium perempuan, ya. Kemudian NHL lebih banyak laki-laki. Terus untuk trachea, bronkus, paru lebih banyak laki-laki. Milit leukema laki-laki, limfoid leukema imbang. Thyroid lebih banyak perempuan. Thyroid lebih banyak laki-laki. Jadi gini, ini khusus thyroid. Ini nomor 10 urutannya. Thyroid itu kalau kejadiannya lebih banyak di perempuan, tapi yang menjadi cancer itu lebih banyak di laki-laki. Ini aneh. Makanya kalau laki-laki jendol lehernya, hati-hati itu. Lebih besar kemungkinan cancer. Nah, jadi ini Masya Allah ya, kita harus aware sekali lagi. Nah, apa itu kanker? Orang bilang, ya kanker itu tumor. Ya tumor itu kanker. Ya, semua benjolan yang tidak normal ada itu disebut tumor. Kemudian tumor biasanya remove from our body, harus diangkat. Setelah diangkat kemudian diperiksa patologi anatomi. Nah, nanti patologi anatomi akan memberi keterangan jinak ganas. Nah, kanker adalah tumor ganas. Nah, jadi andeng-andeng itu tumor bukan? Tumor. Karena normalnya nggak ada, makanya jangan suka aneh-aneh, bikin andeng-andeng, bikin ya. Oke. Nah, di WHO sendiri sudah berbagai macam campaign diupayakan, diadakan di seluruh dunia. Mengapa? Karena sebetulnya kankernya sendiri nggak apa-apa, umumnya nggak apa-apa. Dalam arti ya namanya udah terjadi mau apa. Tapi yang bikin kemudian case fatality rate itu meningkat, kematian meningkat karena metastase. Nah, metastase artinya menumbuhnya sel kanker di organ-organ lain yang rata-rata kemudian rusak, jadi merusak organ tersebut. Makanya kalau punya kanker nggak usah stres dulu, yang penting terus ditangani. Nah, ditanganinya gimana? Ya kita lihat yang berikut ini, oke? Nah, teman-teman, setelah kita memahami itu semua, ya, ini definisi masih seperti yang tadi. Kira-kira gambarannya itu begini. Tumor itu kalau jinak, ya cuman terlokalisir begitu saja. Ya, mau sebesar apapun nggak masalah. Ya. Tapi kalau cancer itu pasti jebol, merusak, kemudian numbuh di tempat lain kalau cancer. Nah, sementara kalau tumor itu jinak, ya namanya tumor jinak. Saya pernah ngoperasi tiroid, itu besarnya lebih besar dari kepala bayi. Jadi lehernya itu jendol gitu. Ditanya sejak kapan? Sejak masih muda katanya. Nah, jadi seperti itu. Dan itu jinak. Nah, oleh karena itu mari kita kenali apa sih penyebabnya. Ya, bahan kimia. Kita mana yang bisa lepas dari bahan kimia hari-hari ini? Enggak ada. Hari-hari kita semua ini diliputi oleh bahan kimia. Kemudian sinar, penyinaran yang berlebihan, ya baik dari sinar matahari langsung atau lampu-lampu itu juga bereaksi. Kemudian virus juga, ya sekarang kita lagi kena yang namanya varian dari ya, COVID-19. Sekarang sudah COVID-21 ya. Ya. 21 itu bagusnya di bioskop. Ya. Tapi sekarang. Kemudian makanan. Nah, teman-teman sekalian, sahabat NH, sudah ditengarai berbagai macam toksin ya, racun yang membuat tubuh kita kemudian sel-selnya bermutasi menjadi kanker. Terus hormon. Ya, maaf ini terutama mbak-mbak ya, ibu-ibu yang suka main hormon. Entah yang namanya whitening, entah yang namanya pelangsing, entah yang namanya no. Udahlah. Ayo, healthy lifestyle itu bukan seperti itu. Biar glowing, biar silau men ya.
Kemudian rangsangan fisik yang berulang, ya maksudnya terkena tekanan apa atau pekerja apa yang selalu menggunakan bagian tubuhnya yang sebelah mana gitu. Itu harus dipahami. Nah, pendek kata, siapapun yang punya gejala-gejala benjolan abnormal segera periksa supaya nanti didiagnosis apakah itu sejenis kanker apa bukan. Tadi yang paling banyak di payudara, kemudian di benjolan kelenjar getah bening, rongga mulut, kulit, otak, usus, paru-paru, leher rahim, tiroid, itu yang paling sering. Nah, sekarang kepada materi tentang bagaimana menangani. Medis rata-rata sekurang-kurangnya menekankan di 3 hal. Yang pertama adalah remove from our body. Jadi kalau kanker itu masih bisa diangkat, angkat aja. Ya. Setelah itu dipikirkan bagaimana pembersihannya, akar-akarnya, anak tumbuhnya. Nah, baru main yang lain. Kemoterapi, diberikan pengobatan untuk membunuh ya akar-akar tumor atau sisa-sisa tumor. Radioterapi berarti disinar dengan sinar pengion untuk sama itu membunuh, biasanya di tumoral bed, jadi di bekas operasinya yang tadi diangkat tumornya. Kemudian yang lain ya imunoterapi untuk meningkatkan daya tahan, terus terapi hormon ya sama untuk replacement dan seterusnya. Bahkan sekarang ada transplantasi sel punca, ya, stem cell ya. Kalau itu organ vital kemudian terangkat, nah mungkin dia bisa menjadikan regenerasi kembali organ vital tersebut. Terus obat-obatan, terapi gen, nah terapi herbal. Nanti pakarnya Ustadz Dr. Kintoko. Nah, sahabat sekalian, betul-betul kita membutuhkan tubuh ini direvitalisasi supaya kerja optimal, supaya mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru. Inilah sebetulnya yang akan kita bareng-bareng ya gadang-gadang di layanan komplementer Rumah Sakit Nur Hidayah ini ya. Insya Allah ke depan benar-benar akan kita lakukan, di mana sekarang sudah begitu majunya sampai dengan evidence based medical practice terhadap pengobatan menggunakan herbal ini. Meskipun masih banyak juga yang empiris, nggak apa-apa. Jadi tidak usah takut. Karena apa? Semua obat, saya bilang, semua obat dulu-dulunya kan berasal dari uji coba. Ya, uji coba. Kemudian diketahui zat aktifnya ini efeknya demikian, kemudian dipakailah itu. Ya. Makanya selain kita nanti praktek juga kita akan riset, itu yang paling penting. Nah, saya kira untuk kelanjutannya kita akan beralih ke pakarnya saja. Yang jelas bagi kami dokter-dokter medis, kita sudah sangat welcome terhadap pengobatan herbal. Mengapa? Ya karena satu, penelitian, dua, efektivitas modalitas pengobatan kimia yang dipelopori oleh medis konvensional juga tidak bisa mengcover 100%. Nah, disinilah dibutuhkan sinergisme. Disinilah dibutuhkan komplement. Komplement artinya saling melengkapi. Bahkan ketika saya kemudian berpikir masalah ini, kita juga belum mengkaji tentang efek samping. Biasanya obat-obat kimia, apalagi penyinaran, ya, itu kan mesti efek sampingnya wow juga gitu. Sementara herbal ya atau pengobatan tradisional relatif lebih aman ya. Belum dari sisi budgeting, belum dari sisi yang lain-lain. Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas ya sahabat NH ya bagaimana perawatan kanker secara medis itu diangkat dulu baru diterapi selanjutnya sesuai dengan kebutuhan. Namun
secara herbal kita juga akan kupas dulu secara tuntas. Kemudian sahabat NH yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di YouTube kami atau di IG kami. Insya Allah dari teman-teman panitia akan merekap dan akan ditanyakan kepada pakar-pakar yang ada di sini. Luar biasa ya dok, ternyata ya memang kita memang harus membahas ini secara medis, mungkin bukan versus ya dok, tapi CS begitu ya. Jadi medis CS herbal. Nggih, Dokter Kintoko. Nah, ini tentang rasionalisasi herbal untuk anti kanker. Monggo kepada panjenengan kami silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ustadz Dr. Sagiran yang pada kesempatan ini luar biasa memberikan panggung untuk kami bisa menyampaikan dan juga catatan tadi bisa berkolaborasi bersama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi pasien kita ataupun masyarakat yang nanti menjadi bagian dari pelayanan integrasi begitu. Istilahnya kan sekarang ngetrennya itu ya, integrasi. Dan kalau kita cari di literatur ternyata WHO itu sudah mengeluarkan panduan itu tentang integratif medicine itu. Jadi kita secara payung globalnya ada, payung nasional juga banyak ya dengan Yankes-Strat integrasi itu. Dan ini yang akan menjadi role model karena beberapa rumah sakit milik pemerintah itu terkendala karena BPJS, intinya seperti itu. Kenapa? Karena herbal ini tidak di cover BPJS gitu. Nah, ini adalah salah satu perguruan tinggi yang membentuk saya karena di sini saya belajar banyak tentang cancer itu dari sini. Dari Universiti Kebangsaan Malaysia waktu saya S2 dan ini pembimbing saya sudah almarhum tapi ya belum lama ini Prof. Azimatul Hawariyah yang memberikan dasar-dasar konsep tentang riset anti cancer ya. Kalau di sana itu kultur sel itu disebut titisan gitu. Saya pertama mendengar itu kayak titisan itu gampangnya kayak ada sesuatu yang jadi kultur sel itu namanya titisan gitu kalau di sana ya. Itu kami mendapatkan banyak titisan sel dari beliau, dari banyak sekali jenis sel kansernya. Saya menggunakan lebih dari 10 dok untuk risetnya itu. Nah ini tadi Dr. Saga juga sudah menyampaikan data kanker ya. Memang serviks, kemudian ini dalam versi yang lain ya ada payudara dan sebagainya. Itu memang inilah penyakit-penyakit kanker yang memang saat ini gitu yang sedang melanda gitu. Dan penyebabnya paling banyak memang pada kasus ini adalah faktor makanan dan juga rokok gitu ya, tobacco. Meskipun ada yang faktor virus ya seperti cervix itu kan karena virus ini itu HPV ya, human papilloma virus, terjadi mutasi pada kromosom E6 gitu. Awalnya kan seperti itu. Nah, kemudian herbal itu bisa kita pakai berdasarkan dari riwayat secara etnofarmakologi itu maksudnya ramuan tradisional sebetulnya tadi. Tetapi kemudian bisa dikembangkan menjadi satu produk yang evidence istilahnya yang punya kegunaan bukti ya. Dan ini negara-negara yang mempunyai sumber daya tanaman-tanaman anti kanker di seluruh dunia. Ya, kalau di situ dikatakan China, ini heran saya karena kalau dilihat Indonesia ditambah dengan populasi dari laut itu sebetulnya kita yang terbesar. Jadi ini saya perlu sampaikan plants yang dimaksud di sini itu adalah terestrial yang di daratan. Ya, kalau ditambah Indonesia yang di daratan tambah di lautan, itu Indonesia itu di atasnya China, nggak ada yang lebih besar daripada Indonesia. Dan salah satu bukti bahwa laut itu menyediakan obat-obat anti kanker itu salah satu penemuan dari seorang profesor dari New Zealand yang mengambil sejenis kalau sekarang disebut tanaman jenisnya itu spong, bukan SpongeBob ya, spong. Jadi jenis hewan lunak. Hewan lunak itu yang kemudian diisolasi. Beliau menemukan Homo haringtoning namanya, senyawa artinya itu. Ya itulah
Indonesia itu belum dieksplorasi sampai lautnya, ini baru bicara di tanamannya gitu ya. Baru di tanaman ini luar biasa. Maka kalau tidak ada yang mengembangkan terus siapa gitu. Ya lautan kita yang begitu luas nanti ujung-ujungnya dicuri gitu ya, potensinya nggak kita kembangkan. Nah ini senyawa-senyawa yang biasanya dianggap diklaim memiliki kemampuan sebagai anti cancer. Ada saponin ya, kemudian ada asam fitat, ada steroid, ada lagi polisakarida, polifenol dan seterusnya ya. Nah kalau kita bicara dalam konteks famili atau keluarga tumbuhan yang bersifat sebagai anti kanker itu rata-rata ini tumbuhannya: Asteraceae, Euphorbiaceae, Apocynaceae, Fabaceae, dan termasuk tumbuhan yang dulu dianggap sebagai kita sebut itu istilahnya kenikir. Nah, kenikir itu Asteraceae. Itu kan kenikir itu satu saudaranya dengan si yang penemuan dari Cina itu namanya lupa saya, yang dia satu keluarganya dengan si kenikir itu ya, makanya ya itu sebutannya kemotaksonomi, jadi sak sedulur gitu loh istilahnya begitu ya. Itu karena kandungan zat aktifnya. Nah kalau kemudian dilihat dari jumlah tanaman yang dieksplorasi, memang India termasuk negara yang paling banyak mengeksplorasi herbal-herbal dari yang bersifat sebagai anti kanker ya. Dan ini adalah jenis kanker yang berhasil atau yang bisa ditangani dengan berbagai tumbuhan, tapi ini sifatnya tradisional, secara tradisional. Jadi masyarakat itu ternyata sudah menggunakan tanaman-tanaman ini untuk yang dialami tadi dengan kanker tadi. Ya, ini adalah prosesnya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sagiran tentang bahwa pertama itu kan kanker itu dari inisiasi permulaan itu hanya sel yang bermutasi gitu ya. Kemudian setelah bermutasi dia tumbuh secara progresif ya. Kemudian setelah progresif dia akan mengalami metastasis. Nah pada saat metastasis ini memang penyembuhannya menjadi sangat berat ya, peluangnya untuk ini karena sudah di berbagai organ. Nah salah satu pendekatan terapi secara rasional yaitu adalah menginduksi sel kanker itu untuk mati secara fisiologis. Kita sebut dengan ini apoptosis. Nah inilah yang saya kaji waktu saya di S2 di Malaysia, itu ini fokusnya di apoptosis ini dengan berbagai parameter. Saya menggunakan scanning electron microscope ya, bahkan menggunakan ini yang tipe transmitted electron microscope ya. Kemudian ini yang pakai SEM, scanning electron microscope. Nah kondisi sel kanker yang mau mati itu seperti yang nomor D itu kayak gitu, ada bulatan-bulatan itu namanya blebbing istilahnya. Kalau di sini tadi kan ada blebbing itu yang nomor berapa, membran blebbing itu. Nah seperti itu ciri sel kanker sudah wis tengah mati gitu istilahnya, wis tinggal nanti disengkake langsung bablas itu mati dia. Nah matinya nanti dibantu oleh fagositosis. Karena kalau nggak difagositosis nanti merangsang terjadinya respon inflamasi. Jadi si sel kanker ini kemudian nanti dimakan oleh si makrofag, difagositosis, kemudian dihancurkan oleh si makrofag melalui enzim yang namanya lisosom. Habis itu diuntal itu si sel kanker itu polanya seperti itu. Nah beberapa yang menunjukkan terjadinya proses kematian itu salah satunya adalah dengan Comet SE, dan ini yang saya lakukan ini. Comet SE itu kalau DNA-nya si sel kanker itu makin banyak terpotong oleh zat aktif dari tumbuh-tumbuhan tadi, itu makin panjang itunya, ekornya itu, kometnya itu makin panjang.
Jadi yang A itu sel normal, yang B itu sel kanker yang sudah mau ya mengalami proses kematian. Itu bentuknya kayak gitu, komet ya. Nah, ini bisa dihitung dari antara panjang kepala dengan ekornya. Makin panjang ekornya, ini menunjukkan si sel kanker itu makin ya tadi makin menuju kepada ajalnya. Jadi bukan orangnya yang tapi sel kanker menuju ke ajalnya. Kemudian pakai tunnel IC ini yang juga yang terjadi kalau warnanya masih merah itu masih hidup dia. Yang warnanya kuning, hijau itu yang sudah mau mati. Jadi ini bisa dilihat bagaimana metode-metode ini tuh bisa untuk merasionalisasi benar enggak sih ini tumbuhan ini bisa menyebabkan sel kanker itu mati kan gitu ya. Jadi kita harus bisa memberikan pembuktian secara ilmiahnya gitu. Ini yang dengan berbagai cara pewarnaan. Jadi saya itu selama di sana dok itu memang menggunakan semua metode ini dok. Itu saya pakai semua, saling mengkonfirmasi gitu loh. Kalau tadi pakai tunnel EC, kemudian Comet EC, kemudian ini pakai DAPI ya, salah satu pewarnaan ya, kemudian pakai CD 44 gitu. Jadi ini semua menunjukkan adalah kondisi sel kanker yang sudah pada tahap akan mengalami kematian gitu. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan DNA laddering. DNA laddering ini juga metode yang berbeda lagi, tetapi intinya juga sama, yaitu melihat DNA dari sel kanker yang terpotong itu akan makin membentuk ladder itu, tangga-tangga itu loh. Jadi yang nomor 5 itu kelihatan betul. Kelihatan kan? Ada tangga-tangganya. Itu berarti nomor 5 itu memang sel kanker pada dosis nomor 5 itu memang dia efektif gitu. Ya, nah ilustrasinya ladder itu seperti ini sebetulnya. Jadi sel kanker itu dipotong oleh satu DNA cleavage ya. Kemudian makin kecil potongan-potongannya itu disebut dengan ukurannya BP, base pair. Base pair itu pasangan basa gitu. Itu makin kecil dia, makin kecil berarti makin efektif dia. Nah, nanti yang menghabisi si makrofag tadi dengan fagositosis dimakan, itu yang potongan-potongan itu dimakan oleh si makrofag, kemudian oleh makrofag dihancurkan di dalam tubuhnya oleh satu enzim yang ada di dalam tubuhnya si makrofag itu namanya lisosom. Jadi sebetulnya ini kerjasama itu, ya kolaborasi lah istilahnya seperti itu. Nah ini metode yang berbeda lagi untuk melihat sel kanker yang sudah mau mati. Jadi banyak sekali metode-metode yang untuk membuktikan secara rasional bahwa sel kanker itu sudah mau pada tahap kematiannya gitu. Nah ini adalah contoh bagaimana pentingnya tanaman-tanaman obat itu untuk dipreserve, terutama yang memiliki aktivitas sebagai anti cancer gitu ya, tanaman-tanaman ini contoh yang didasarkan dari etnofarmakologi. Etnofarmakologi itu seperti pengalaman dari masyarakat yang sudah menggunakan tanaman tersebut dan mereka mengatakan oh iya ini cukup bagus gitu. Nah itu risetnya seperti ini gitu. Kemudian tadi sudah disinggung juga bahwa ternyata kanker itu atau kanker itu juga ada kaitan dengan stres psikologis. Jadi tadi Dr. Syagil mengatakan yang paling sering kena wanita, karena wanita itu paling mudah stres. Betul Mbak? Sedikit sih dok. Oh sedikit ya. Oh, saya kalau di sini psychological stress and cancer. Nah ini adalah intinya gini, pada saat stres ternyata ada kejadian di mana tubuh kita itu akan menghasilkan katekolamin dan glukokortikoid ya. Nah, katekolamin ini ternyata nanti menyebabkan karsinogenesis atau pembentukan sel kanker terutama prostat, ini pada laki-laki tadi, ovarium pada perempuan dan breast cancer juga pada perempuan dan kolon, kalau ini bisa laki-laki perempuan. Sedangkan glukokortikoid ini akan mendepres sistem imun. Jadi kalau stres itu mesti dua itu. Iya. Jadi jangan mudah stres ya, ibu-ibu ya, gitu. Kalau bulanannya kurang ya disyukurilah. Masih bisa ngutang gitu ya, Dok ya. Itu. Iya, itu BMT Nur Hidayah ini luar biasa nggih. Jadi jangan terlalu diambil pusing lah, nanti malah
glukokortikoid dan katekolamin ini malah memicu sel-sel kanker gitu ya. Kemudian ada kaitan dengan inflamasi. Inflamasi itu peradangan, tetapi ini peradangannya itu sifatnya kronis. Ya, contoh peradangan yang gampang itu misalkan kita kebentur ya, benda bentur tung langsung di situ biru itu peradangan. Tapi itu akut. Kalau ini kronis dipicu oleh banyak aspek. Salah satunya itu berbagai penyakit-penyakit infektif itu bisa memicu seperti hepatitis. Nanti jadinya hepatocellular carcinoma gitu. Jadi itu infeksi itu sesuatu yang menunjukkan terjadinya kronik inflamasi atau peradangan secara kronik. Kemudian stres. Nah, stres ini beda dengan stres yang pertama. Maka saya bedakan yang pertama namanya stres oksidatif, stres psikologik. Nah, ini stres oksidatif. Ini terjadi pada tingkat sel terutama pada mitokondria. Jadi begini, Bapak Ibu, kalau kita sering mengkonsumsi gula, itu sel kita itu banyak kecenderungan untuk stres. Gitu. Makanya saya dengan Dr. Sageng ini termasuk pejuang no rice no sugar gitu ya. No stress. Karena kita tahu, nah dalam konteks ini juga kenapa mitokondria kita itu bisa kita preservatif dengan fasting, puasa. Gitu. Jadi puasa itu akan mencegah dari berbagai penyakit, itu gampangnya. Karena ini aktivitas dari mitokondria ini terutama penghasilan stresnya itu menurun pada kondisi orang yang betul diistirahatkan gitu. Kemudian solusinya nanti dimasukkan antioksidan gitu kan ya, antioksidan dari tubuh yang harus cukup. Kemudian dalam terapinya nanti konsep terapi terhadap kanker itu mestinya jangan tunggal, jangan herbal tunggal. Ini bukti ini. Ini dua herbal dikombinasikan itu hasilnya masya Allah. Ini kelihatan nggak ya? Itu yang atas itu ini anunya mana? Yang melihat anunya. Nah, ini adalah kanker yang mengalami kematian nanti dia jumlahnya semakin menurun. Ini masih konfluen, istilahnya konfluen itu masih rengket gitu. Ini sudah mulai jarang. Tapi yang bawah ini kita bisa lihat. Ini adalah ukuran dari sel kanker payudarinya itu sudah menurun ini. Ukurannya kan beda. Di situ mungkin kelihatan ya di situ. Ini makin kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa kombinasi dari dua bahkan lebih dari herbal yang disinergikan itu ternyata memiliki kekuatan yang lebih gitu. Nah, kemudian ini beberapa yang sudah diterapkan pada pasien ya, dan beberapa herbalnya itu kecil sekali ya. Di situ ada Echinacea di sini ya, itu biasanya pada kasus kanker hati ini ya penggunaan Echinacea gitu. Kemudian komplementari ini juga ada potensi reaksi potensi abstract reaction. Jadi reaksi interaksi dengan antara herbal dengan obat-obat kimia. Maksudnya kemoterapi dengan obat-obat herbal itu juga perlu diwaspadai. Terus ini pendapat dari berbagai kalangan ya tentang bagaimana efektivitas ya. Ada yang mengatakan tingkat efektivitasnya itu baik gitu ya, yang warna hijau itu. Aduh nggak kelihatan ya. Nah, ini bagaimana terapi suatu penyakit kanker itu tidak hanya menggunakan satu pendekatan, tapi berbagai pendekatan. Jadi ini DNA dari suatu sel kanker gitu ya. Ini didekati oleh berbagai zat aktif gitu lah istilahnya, dengan berbagai mekanisme istilahnya. Maka kalau hanya satu katakanlah kurkumin atau kunyit saja itu kurang. Tapi begitu kunyit dikombinasi dengan rumput mutiara gitu kan, kemudian dikombinasi dengan kayu legi itu lebih bagus gitu, karena dia menyediakan berbagai cara mekanisme yang lebih komplit gitu. Nah, berikutnya adalah ini tadi yang sampaikan oleh Dr. Sagiran, kita perlu bekerja sama ini antara dokter ya, farmasis dan juga pasien onkologi itu atau pasien kanker. Ini perlu kita kerjasama. Jadi memang betul. Jadi memang kita harus kerjasama untuk menyelesaikan problem penyakit ini gitu. Dan kemudian herbal-herbal untuk kanker ini tadi juga disampaikan, kalau dikombinasikan dia bisa mengurangi efek samping dari kemoterapinya. Contohnya jahe, kalau terjadi vomiting, terjadi mual muntah,
Terus ada lagi apa namanya, apigenin. Ya, apigenin itu juga mengurangi efek dari itu apa namanya, istilahnya itu kerusakan karena dia antioksidannya sangat kuat gitu. Nah, kemudian apakah istilahnya di sini, apakah penggunaan herbal dalam konsep terapi ini itu baik, buruk, atau gagal fokus? Ya, misunderstanding, gagal paham kok, gagal fokus. Jadi ini sebuah pilihan. Ternyata kalau dilakukan secara rasional, ya, terapinya ini kecil sekali ya. Jadi komposisinya itu disusun, ini disusun sesuai dengan ya, diformulasi itu menjadi good. Ya, jadi pilihannya bisa good, bad, atau gagal paham gitu ya. Dan bagaimana melihat sebuah kemajuan terapi itu memang harus didekati dengan yang namanya metabolomics. Jadi ini mengurai mekanisme suatu herbal untuk kanker itu melalui suatu metabolomik. Metabolomik itu ini tadi, yang mana yang rusak, gennya kanker, DNA-nya, proteinnya dan sebagainya itu harus bisa ditunjukkan. Nah, itu tadi yang metode untuk menunjukkan itu dengan berbagai gambar yang awal tadi. Ada yang dengan comet essay, dengan tunnel essay, ya, dan seterusnya itu. Jadi ini adalah pertanggungjawaban. Kemudian, nah, di dalam khasanah Islam yang disebut dengan Greco-Arab ini yang melahirkan kemudian kedokteran modern dan Tibun Nabawi, itu ternyata juga ada jenis-jenis herbal yang sudah dikembangkan pada masa itu. Ini baik untuk sebagai apoptosis, anti proliferasi, kemudian anti metastasis. Yang saya garis bawahi ternyata zaitun ini hampir punya semua kemampuan. Elok ya. Mulai dari apoptosis punya, anti proliferasi punya, kemudian anti metastasis punya gitu loh. Anti angiogenesis. Angiogenesis itu gini, sel kanker itu bisa membuat pembuluh darah sendiri. Hebat enggak itu? Kemampuan membuat pembuluh darah sendiri untuk mensuplai supaya dia bisa tumbuh terus. Jadi dia buat pembuluh darah itu. Nah, nanti dengan penggunaan dari zaitun ya, itu kemampuan untuk membuat pembuluh darah itu diblok. Jadi akhirnya dia tumbuh tapi suplai logistiknya, nutrisinya kurang. Artinya apa? Kunting gitu loh. Nah, istilahnya sekarang kunting. Tapi enggak ada ya kanker stunting itu enggak ada ya, Dok ya. Sel kankernya stunting. Itu. Tapi prinsipnya gitu. Jadi dia memang punya kemampuan membuat pembuluh darah sendiri. Itu namanya angiogenesis. Kemampuan itu ya. Nah, ini angiogenesis ini yang menjadi dasar kemudian sel itu bisa berkembang metastasis. Biasanya diawali dari angiogenesis, baru dia metastasis. Ini contoh metastasis dari sel dari kanker ginjal ke vagina. Asalnya itu di ginjal, tapi kemudian metastasis dia di vagina. Nah, ini contoh yang metastasis. Maka perlu satu manajemen yang evidence ya untuk kemoterapinya, dan juga kita perlu mengembangkan terus komponen-komponen herbal yang semakin banyak nanti penelitian-penelitian untuk berbagai jenis sel kanker. Karena begini, ternyata satu herbal ini itu bisa spesifik hanya untuk sel kanker tertentu, tapi bisa juga untuk seluruh ya, untuk jenis. Nah, ini yang perlu kita ketahui gitu. Dan itu perlu dibuktikan secara ilmiah lewat penelitian baik secara hewan uji namanya in vivo maupun dengan titisan. Nah, kalau orang Malaysia bilang tadi titisan itu ini kultur. Titisan ini kayak apa? Titisan dewa. Ya, kemudian senyawa apa yang bioaktifnya juga perlu kita identifikasi. Jadi kita harus bertanggung jawab kalau mengatakan si tanaman ini bisa untuk menyembuhkan atau menyebabkan apoptosis sel kanker, harus kita tunjukkan nama senyawanya apa. Itu adalah contoh-contohnya, ya, banyak sekali senyawanya gitu. Ini apoptosis tadi salah satu mekanismenya untuk mendorong sel kanker itu mati secara fisiologis ya. Jadi dia tidak menimbulkan peradangan. Kalau yang secara nekrosis ya, matinya karena nekrosis, dia biasanya akan menimbulkan peradangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara medis diberikan batas jangan sampai metastase tadi. Kemudian secara herbal kita mengecilkan ukuran
istilahnya menghambat pertumbuhan. Artinya dua kombinasi yang Masya Allah perlu kita ketahui bersama sahabat NH yang di rumah, karena memang kalau di luar sana itu banyak sekali ya dok, istilahnya dokter Sagiran mungkin sering ketemu dengan pasien-pasien yang dengan pengobatan yang begitu. Artinya di sini benar-benar kita datangkan pakar-pakar untuk memang menjelaskan secara rinci sebenarnya bagaimana sih hubungan antara medis dan juga herbal. Baik, kalau dokter Sagiran, kalau di Rumah Sakit Nur Hidayah dok, itu berarti menerima rujukan dari pasien-pasien luar yang memang istilahnya ingin berobat kanker secara intens begitu dokter? Ya, bismillah. Dengan diluncurkannya layanan polikomplementer herbal di Rumah Sakit Nur Hidayah, artinya kami semua menyiapkan diri, ya, untuk pasien dari manapun, ya, ayo kita ke sini. Kan logikanya begini, setiap orang yang divonis kanker, jadi sampai ada istilah vonisnya, kan. Nomor satu apa tadi? Stres. Padahal stres bikin kanker lagi, lu gimana ini? Bikin tambah berkembang kankernya. Nah, jadi jadi lingkaran setan. Penyakitnya tambah parah, ya nah? Secara psikologi juga terpuruk begitu ya dok. Nah, oleh karena itu ya ini kabar gembira, ya, bagi siapapun, dimanapun, kanker bisa ditangani dengan berbagai macam namanya modalitas terapi. Jadi, wah nanti mesti dioperasi, sebentar toh, ya. Biasanya orang takutnya dengan kata operasi, yang kedua takutnya dengan kata kemoterapi, dan yang paling ditakutnya brondol, tahu brondol ya? Rambutnya rontok dan seterusnya. Sebentar dulu toh. Ya kankernya apa, stadiumnya bagaimana, terus kita masih bisa menggunakan modalitas yang lain apa enggak. Selalu modalitas itu diawali dari yang namanya non-invasif. Non-invasif artinya yang tidak terlalu membuat kerusakan. Ya herbal adalah salah satunya. Kalau di sana dokter, itu apakah yang menentukan pengobatannya itu perawatkah, bidankah, dokterkah? Ya semua penyakit kan jelas harus masuk secara registrasi pasien, dan pasien mesti ketemu yang namanya DPJP. Jadi dokter penanggung jawab perawatan pasien selalu. Siap. Berarti memang di sana memang kita siapkan, dan juga nyun sewu dokter, berarti Dinkes juga mensupport tentang poliherbal begitu. Seperti tadi sampaikan Ustaz Dr. Gintoko, namanya kalau dulu namanya Batra ya, di pengobatan tradisional ya, pengobat tradisional. Kalau sekarang ya Hatra. Yang jelas kami di Rumah Sakit Nur Hidayah, bahkan ini atas saran dan support beliau juga, bahkan kita kepengennya medis center riset ya, untuk program yang ini formal resmi dari Kementerian Kesehatan. Masya Allah, luar biasa sekali, Masya Allah. Sudah banyak sepertinya pertanyaan-pertanyaan, dan ini dari luar kota juga sudah bergabung via YouTube kita, Masya Allah. Dan Dokter Kintoko, tadi bisa dijelaskan dok, jenis-jenis yang bisa kita manfaatkan, tadi kan istilahnya istilah kimia semua ya, kok kimia ya, istilah-istilah Latin semua nggih. Nah itu kalau dibumikan, kalau biasanya kalau kami nyebutnya, kalau nanti mbah-mbah kita mau nyari herbal-herbal yang untuk istilahnya anti kanker, itu bisa disebutkan dokter? Ya. Jadi secara sederhana begini, sel kanker itu tidak suka kondisi yang alkali, itu pertama. Ya, jadi kondisi alkali itu membuat si sel itu kalau hidup itu enggak jenak gitulah. Gampangannya gitu. Enggak nyaman gitu. Maka apa yang banyak terkandung dalam alkali berarti banyak mengandung kalium. Kalium itu seperti terdapat pada misalkan mentimun, ya kan? Dokter. Kumis kucing. Kumis ya kan? kucing, iya. Dokter. Kemudian parsley,
Parsley. Parsley, oke. Bukan nama roti ini, Oke, parsley iya, ini yang tanaman. tumbuhannya ya, Dok. Namanya Ya, kita parsley tidak gitu. disponsori soalnya, Iya, Dok. Baik. nggak ada, saya Iya. nggak diundang oleh itu, Oke. jadi Oke. itu nama tanaman Oke, gitu. tanaman. Petroselli, Petroselli Oke. ya, itu kandungan kaliumnya tinggi. Oke. Artinya kalau untuk kasus seperti ini komplementernya bisa dengan cara membooster. Jadi Oke. darah itu alkali gitu kan, Oke. itu satu. Baik. Kemudian ada jenis-jenis herbal yang tidak disukai oleh kanker. Oke. Itu herbal pahitan. Kanker itu ya namanya juga pahit toh. Iya. Jadi kanker juga nggak suka. Ternyata yang pahit itu yang banyak mengandung terpenoid. Nah kan saya bilangnya kan pahit itu dalam cita rasa. Baik, iya. Tapi kalau dalam fitokimia itu Iya. namanya terpenoid. Terpenoid. Oke. Contoh Taxus brevifolia itu satu Oke. jenis tanaman yang disebut sebagai cemara Pasifik. New Cemara Pacific. Pasifik, Ya, cemara oke. Pasifik. Itu yang kemudian sekarang ditemukan yang namanya taksol. Kemudian diturunkan menjadi paklitaxel, itu turunannya. Oke. Itu kan untuk kanker payudara gitu. Oke. Nah, gitu. Itu aslinya dari tumbuhan. Oke. Rasanya pahit. Pahit ya, Dok. Jadi kita berarti sekarang mencari tumbuh-tumbuhan yang Ya, pahit. rasanya pahit ya, Rasanya Dok. pahit. Majapahit termasuk mboten, Dokter. Iya, Majapahit, mojo. Majapahit. Gua Aduh, mojo. Masya Allah. Pahit uripe. Waduh, sudah Oh, semakin PMS pahit. pahit, Oke, ya. oke. Termasuk tadi menarik sekali, no rice, no sugar, dan no stress. Nah, ini apakah juga biasanya ini kalau emak-emak itu kan biasanya kita sebutnya sekarang tuh lagi tren healing gitu ya, Dok. Nah, ini larinya itu pasti ke yang manis, kemudian ada sekarang minuman-minuman yang memang lebih ke arah gula dan lain sebagainya. Adakah alternatif cemilan, makanan yang memang kita supaya larinya itu ke sana saja, Dokter? Monggo. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sel kanker itu kan dia termasuk penyakit tidak menular ya. Oke. Dia bukan infective disease. Iya, oke. Dia termasuk degeneratif ya. Oke. Karena itu munculnya pun dia butuh waktu yang lama sebetulnya. Oke. Diawali dengan yang namanya inisiasi. Jadi Oke. ada satu mutasi dari gen tubuh kita entah di mana Oke. itu yang mutasinya itu disebabkan karena radikal bebas sebetulnya Oke. atau free radikal. Oke. Radikal bebas ini dari mana? Salah satunya dari gula. Oke. Gula itu bisa lemak, nanti Oke. menjadi lipid oksidan. Oke. Itu radikal bebas. Kemudian dari lingkungan, ada Oke. polusi dan sebagainya, bahan makanan yang banyak pengawetnya dan sebagainya. Oke. Nah, terjadinya mutasi itu menjadi inisiasi kalau tidak segera dihabisi oleh si Istilahnya support Nggih, asupannya kita, betul. begitu? yang banyak mengandung antioksidan gitu loh. Oke. Kalau nggak segera dimasukkan itu si mutasi ini akan terus terus berkembang biak berkembang gitu, gitu. nggih. Jadi Baik. artinya cari atau konsumsi dari herbal-herbal yang banyak mengandung Antioksidan. Antioksidan, Oke, terima gitu. kasih Dokter Kintoko. Dan buat sahabat NH yang pengen mengetahui lebih lanjut bisa nanti telepon ke Rumah Sakit Nur Hidayah di 085 100 47 2941 atau nanti langsung ke polinya Dokter Sagiran, boleh silahkan kalau mau lebih lanjut untuk konsultasi atau nanti mau sowan ke Dokter Kintoko, kami silahkan. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari YouTube channel kita di RSNH TV. Saya coba bacakan. Yang pertama, kalau kita sedang menjalani pengobatan kemo, apakah mengkonsumsi herbal itu akan menjadi sinergis atau malah menjadi antagonis? Monggo silahkan, Dok. Ada herbal-herbal yang nanti ketika dikombinasi dia bisa untuk tadi mengurangi efek samping pada saat seseorang di terapi ya, di kemoterapi seperti mual muntah ya. Kemudian kita pakai gunakan jahe. Biasanya itu jahe sudah termasuk yang dalam RCT-nya ya, dia grade-nya itu B gitu. B, jadi strong gitu. Kemudian kalau yang dimaksudkan di situ adalah herbal-herbal yang memang kalau yang jahe tadi itu istilahnya pendekatannya paliatif gitulah ya, mengurangi gejala gitu. Apakah bisa kalau herbalnya itu memang benar-benar yang untuk terapi atau pengobatan atau kuratif gitu? Dan apakah boleh dikombinasikan? Nah,
untuk menjawab itu memang harus dilakukan kajian, gitu. Artinya ada herba yang boleh, ada yang tidak. Oke. Saya kasih contoh, herba yang boleh dikombinasikan pada kasus terjadinya kemoterapi. Itu salah satunya adalah ini yang ditulis oleh di jurnal di TCM, top common plant used to cure cancer. Itu adalah satu rumput mutiara. Oke. Itu boleh dikombinasi. Oke. Nanti dicari ya, Ya, rumput dicatat mutiara ya. seperti apa. Oke. Kemudian Ganoderma. Ganoderma. Oke. Tahu Ganoderma ya? Belum tahu, Oh, dokter. Jamur. Oh, jamur. Kalau Kanu tahu ya. Nah, itu. Astagfirullahaladzim. Beda itu. Begitu ya, baik dokter. Jadi Jejamuran. jamur ya, Oke. itu boleh. Oke, Kemudian dokter. kunyit, Kunyit. Oke. kurkuminnya, kandungan zat aktifnya Oke. itu boleh. Kemudian licorice Oke. atau kayu legi Oke. itu boleh. Jadi Oke. ada 10. Kemudian panax ginseng, Oke. kemudian panax noto ginseng Oke. itu juga boleh dikombinasi. Nah, Sangat mudah ditemui sebenarnya ya, dok. ya kalau panax ginseng di Korea kita harus ke sana. Oh, kalau yang ginsengnya, kalau yang Iya. kunyit, jahe dan lain Bisa, sebagainya tadi di Indonesia sangat-sangat bisa ditemui. iya, Oke. bisa. Baik dokter, ini ada satu lagi. Mau tanya kepada dokter Kintoko, herbal apa yang cocok, tepat, atau yang bisa direkomendasikan untuk orang yang terkena tumor atau kanker jinak? Monggo silahkan. Ya tadi sudah saya sampaikan. Iya ya, Dok, yang ya. tadi itu. Oke. Jadi Nanti itu kan bisa bisa dikombinasi Yes, dengan kemo. betul, dengan Nah, pakai kemo sendiri dan- boleh nggak boleh. Oke, gitu. siap. Biasanya siap. pilihan ya. Mungkin dokter Sagira nanti bisa menambahkan. Biasanya itu Oke, pasiennya oke. saya nggak mau di kemo, saya mau minta herbal. Nah gitu kan. Iya, Oh jangan betul. khawatir, Betul, RSA betul. sudah ada gitu loh nanti kan begitu. Baik, baik. Iya kan? Iya, Akan baik, baik. wah nanti akan berondor rambut saya, Baik, baik. kurus badan saya. Nah, gitu kan. Oke, Kalau iya. kemo akhirnya Oke. dia memilih gitu. Oke. Tapi dengan rasionalitas, lu Oke, sudah oke. metastasis kok gitu Oke, kan. siap, Kondisinya siap. seperti itu. Kalau Oke. metastasis ya pilihannya kombinasi. Oke, kombinasi, Herbalnya masuk, ada tapi medisnya kemonya juga. masuk. Iya, oke, gitu siap, ya. siap. Nah, ini menarik sekali terkait no rice no sugar lagi. Nah, ini ada pernyataan yang sangat menarik Dokter Sagiran mungkin ya, karena yang sudah saya menyaksikan sendiri, beliau memang sudah lama untuk mengurangi begitu ya no rice dan no sugarnya. Nah, ini ada kutipan dari teman YouTube nih, no rice no sugar sangat tergantung tingkat aktivitas individu. Bagaimana dokter untuk menanggapi yang ini? Monggo silahkan. Alasan. Kalau nggak tahan ya bilang nggak tahan, makan ya makan gitu ya. Jadi gini, kalau hubungannya dengan kebutuhan tubuh, cobalah teman-teman ya sahabat sekalian, survei jurnal. Maksudnya dibikin jurnal. Jurnal itu artinya coba kemarin saya makan apa aja ya, dari pagi sampai malam. Ditulis kira-kira seberapa banyak makannya, terus dilihat pada posisinya. namanya kalori ya. Oke, kalori. Ya, dibikin jurnal seperti itu. Oke. Coba cek dulu, nggak usah banyak ngomong dulu ya. Oke. Cek dulu, Catat dulu. catat, terus Cek, bikin. Oh, oke. ternyata saya itu kelebihan sekian. Oke. Nah, kelebihan sekiannya itu terus tolong dicari solusinya, yakni berarti yang saya kurangi apa, seberapa. Oke. Karena apa? Kita nggak nyadar loh, makan cemilan, makan snack, makan itu gede banget itu Oke. kalorinya, ya. Jadi orang beraktivitas seperti apapun saya sudah mengalami kok. Saya nggak makan nasi nggak ada masalah kok. Oke. Jadi kalau nggak makan nasi, mumet ya, sing mumet ki gundule sapa ya ta? Oke. Jadi iya, oke. karena secara hitungan itu cukup gitu loh. Cukup, baik. Dengan adanya snack ini, snack itu, setelah di jurnal tadi cukup. Jadi dari mana mau ngomong seperti itu? Oke. Ya. Oke. Nah, apalagi tadi disebutkan bahwa sumber ya tadi ya, sumber persoalan itu ada di
kita itu sebetulnya membebani tubuh Oke. dengan ya. banyaknya konsumsi Gula. Nah, Yes, termasuk ya, betul. nasi di situ. Makasih. Oke, Masya Allah luar biasa ya, sahabat NH. Kali ini pembahasannya lumayan berbobot sekali karena di sini kedatangan kehadiran pakar-pakar dan kami akan melanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Silahkan ditampung di kolom YouTube. Apa-apa saja yang perlu kita sampaikan. Dan sepertinya live YouTube kali ini akan berakhir. Dan terima kasih Dr. Kintoko, terima kasih Dr. Sagiran. Sungguh luar biasa pagi hari ini Rumah Sakit Nur Hidayah bisa menyelenggarakan event yang luar biasa. Dan beliau-beliau akan kami undang kembali untuk sesi berikutnya. Insya Allah tetap pantengin dan juga subscribe channel YouTube Rumah Sakit Nur Hidayah dan juga IG Rumah Sakit Nur Hidayah. Saya Anfalia Fitri mohon pamit dan mohon maaf atas semua kesalahan yang kami lakukan apabila tidak berkenan di hati sahabat NH semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.